Coba Anda cek, itu bukan mereka yang nggak pernah jatuh. Bukan mereka yang nggak pernah patah, bukan mereka yang nggak pernah hancur, bahkan berkali-kali mereka hancur. Nabi pernah hancur. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asah. Itu ayat yang menceritakan bahwa Nabi aja pernah dalam sebuah kondisi merasa hancur, patah, sedih, tapi bisa pulih dari luka, bisa bangkit setelah jatuh, bisa bertumbuh setelah patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang terus Allah guyurkan kepada kita. Meskipun kita selalu membalasnya dengan kedurhakaan, kelalaian, bahkan pembangkangan. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman semuanya, dalam hidup setiap orang pasti memiliki problema, pasti memiliki luka, pasti memiliki ujian, baik dari pasangan, baik dari keluarga, mungkin lingkungan, dan itu berdampak pada mereka hari ini. Dan luka-luka itulah yang kemudian akhirnya berdampak kepada anaknya, rumah tangganya, bisnisnya, bahkan kehidupan pribadinya. Dan luka itu terbawa sampai mati. Tapi pertanyaannya, sampai kapan luka itu tidak sembuh? Apalagi kalau kemudian luka itu melukai banyak orang. Nah, Ummu Sajat hari ini lagi baca buku yang masterpiece banget tentang heart code, ya. Dan di sini ada penyembuhan luka untuk kemudian mereka-mereka yang merasa bahwa hidupnya seakan-akan tidak ada jalan keluar. Nah, buku ini sekarang kabar gembiranya penulisnya datang bersama kita. Senang banget. Sonia bikin. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalam, Ummu Sajat. Hatur nuhun Ustaz. Ini makasih banget Ustadz udah bikin buku yang mengaduk-ngaduk hati ya. Allahu Akbar. Yang bikin perasaan itu mulai dari naik turun kayak roller coaster sampai akhirnya menemukan ketenangan kembali. Masya Allah. Ini Terima bagian kasih, pertama Ummu. dari buku ini aja udah bikin kita semuanya jadi mikir tentang diri kita sendiri. Tentang Saya diri kita bacakan sendiri. sedikit potongan dari bagian awal buku ini ya teman-teman. Kita ini sibuk mengutak-ngatik dunia luar. Yes. Padahal peta jalan menuju kesejahteraan itu sebetulnya ada di ruang dalam diri. Tuh, ya. Kita sibuk nyari ketenangan di luar, padahal sebetulnya ada di dalam diri kita. Aduh, dalam Gimana maksudnya? Ada sebuah kalimat, dalam ada sebuah diri. kalimat Sat, Gimana tuh? yang saya senang banget. Kalimatnya begini. The greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Wow. Jadi peperangan paling besar itu bukan di luar, tapi di dalam. Jihadun nafs ya. Jihadun nafs kata Ya. Nabi SAW. Masya Allah. Jadi memang kita hari ini hidup di zaman orang tuh sibuk benerin yang di luar kan? Iya. Ustaz, Betul. itu nggak salah. Benerin karir, citra diri, macam-macam lah. Tapi kadang-kadang kita nggak nyentuh inti persoalan. Padahal kan kata Nabi itu kan ada segumpal daging dalam diri kita. Kalau itu baik, baik semua. Kalau itu rusak, rusak semua. Al-qalbu, heart, itu hati. Jadi mulai dari dalam. Jangan cuma sibuk yang di luar, tapi kita mulai dari dalam. The only way out is in, katanya gitu. Satu-satunya jalan keluar itu tuh di ada dalam. Apapun, you name it, apapun persoalan kita lah, ruwet finansial, sakit fisik, masalah keluarga, hubungan dan lain sebagainya, jalan keluarnya ada di dalam. Jadi jangan dulu sibuk dengan yang di luar, mulai dari dalam. Nah, masalahnya sekarang itu kan orang sibuk membangun pencitraan di luar. Followernya gede, rumahnya besar, ternyata ada problem di dalamnya dan tiba-tiba meledak, Rapuh, hancur semuanya. Nah, problem-problem yang di dalam diri ini kan banyak orang nggak sadari. Gimana caranya kita nyadari bahwa problemnya ada di dalam, bukan di luar? Iya, Zat. Jadi ada kita era sekarang hidup di era sosmed ya, Zat ya. Orang berlomba-lomba untuk pakai topeng gitu, Zat. Mempercantik, memperbaiki keadaan luar dirinya, tapi lupa dengan yang di dalam. Padahal kalau orang bagus di luar, Zat, tapi nggak sungguh-sungguh benerin yang di dalam, itu rapuh. Satu hari itu hancur, gitu. Kapasitas itu penting. Jadi antum nih dari IPB ya, tolong koreksi kalau salah. Jadi pohon-pohon yang kuat itu kan pohon yang bisa hidup sampai ratusan tahun. Mungkin beberapa tahun awal itu dia nggak kelihatan tumbuh ke atas. Segitu-gitu aja kelihatannya kan, Zat. Betul. Tapi ternyata dia lagi tumbuh ke dalam. Sedang menguatkan akarnya untuk layak. Untuk layak sampai tinggi ke atas. Ketika sudah cukup kuat akarnya, baru dia tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh ke atas, kalau akarnya sudah kuat, itu angin sekencang apapun nggak bisa menggoyahkan pohon itu. Nah, banyak orang sekarang yang buru-buru kepengen terkenal, kepengen hebat, apapun lah.
pengen dapat pencapaian yang sebenarnya untuk mengesankan manusia gitu kan, tapi rapuh di dalam, akhirnya fragile, istilahnya fragile, rapuh, gampang pecah. Dan sebetulnya kalau bagaimana supaya orang itu sadar, gejala-gejala psikologisnya itu harusnya bikin kita sadar kan, kenapa ya kok saya gampang labil emosinya, gitu kan, dapat tekanan sedikit kok kayaknya oleng gitu kan. Nah itu sebetulnya jadi tanda-tanda yang bikin kita mestinya mulai sadar ada sesuatu di dalam diri yang perlu kita benerin. Gitu, tapi kadang-kadang gini Ustadz, kita nih udah ngerasa ada yang salah sama diri kita. Wah ini gue udah mulai error nih gitu. Tapi nggak bisa menemukan titik errornya di mana. Apakah selalu kita bisa menemukannya sendiri, atau kita juga butuh bantuan orang lain untuk bisa menemukan sebetulnya kita nih ada salah di mana sih sebetulnya? Butuh banget, butuh mentor. Jadi kalau saya nih Sajat, Ustadz Fatih Karim itu punya rumus itu teman namanya. Teman. Itu singkatan. TE, M-nya 2. An ujungnya. Iya. Yang pertama tuh TE itu perlu mulai dari tekad. Dari sadar tuh tekad tuh. Ada orang sudah sadar. Gini, proses belajar tuh kan ada 3 tahap ya. Anda tahu, mau, mampu. Ini minimal nih, Ustadz. Tahu, mau, mampu. Kita dengerin ceramah Ustadz Fatih Karim, dengerin para asatis, dengerin motivator, ikut seminar, ikut kajian macam-macam. Itu mungkin baru ditahu. Oke, gue tahu nih. Tahu sih. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Tahap berikutnya. Belum tentu mau, Zat. Ciri ilmu itu barokah ketika apa-apa yang kita tahu membuat dia mau. Kadang-kadang ada orang udah sadar tapi dia belum merasa butuh, mungkin belum merasa mau. Kalau ilmu itu barokah, kata para ulama, ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, mulai berubah tuh jadi mau. Kalau dalam konteks luka tadi misalnya, oke, saya mau pulih sembuh nih, saya udah sadar. Ada orang sadar tahu tapi belum mau, ada. Mungkin belum dapat why-nya. Pelan-pelan perjalanan belajar tuh mudah-mudahan masuk ke fase mau. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Nah, mengubah tahu mau menjadi mampu itu nggak ada jalan lain, cuma satu jalannya, latihan. Nah, yang namanya latihan itu pasti butuh mentor, butuh coach, butuh murabi. Makanya setelah tekad, balik lagi ke rumus teman yang tadi, setelah TE tekad, M-nya itu mentor. Mentor. Ya, saya yakin ya, Sajat Ustadz Fatih Karim bisa sampai di titik ini pasti banyak mentornya kan. Nggak bisa kita berubah sendirian, nabrak-nabrak kan. Ada yang bimbing, ada yang nguatin. Namanya iman kan naik turun, kadang bagus, kadang futur. Saya pun salah satu tips yang saya pakai sampai sekarang kalau lagi mulai ngerasa lemes, ngerasa futur, itu datangin guru. Kadang-kadang guru nggak ngomong apa-apa, tapi kita duduk di sampingnya aja, itu udah kayak jadi obat Ustaz. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Ustaz, apakah perlu mentor? Perlu banget. Perlu banget. Nabi SAW mentornya Malaikat Jibril kan gitu. Para sahabat ya Nabi SAW. Jadi setelah punya tekad, mentor. Ada lagi yang kedua model. Nah, ada sosok satu sosok manusia yang betul-betul kita kepengen kayak dia. Benchmark, itu jadi energi benchmark. Antum pasti punya idola kan. Umum juga pasti punya idola. Itu penting itu. Itu jadi energi yang nyala terus nanti. Nah, baru yang terakhir An tuh lingkungan. Saya ambil akhiran ya, biar gampang aja. Lingkungan. Dengan siapa paling banyak kita bergaul itu juga menentukan seberapa mampu kita pulih, seberapa bisa kita sembuh, seberapa kuat kita akhirnya berubah. Jadi apakah perlu mentor? Perlu. Zaman sekarang itu semua serba mudah ya untuk kita. Mau cari tahu apapun kita gampang kan sekarang. Ada teknologi, tapi kaidah fundamental dalam hidup itu kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang yang mungkin bisa ngelihat blind spot kita. Ya. Kadang-kadang orang merasa baik-baik saja, padahal tidak sedang baik-baik saja. Itu banyak tuh, namanya toxic positivity. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Aman-aman aja. Nah, butuh ada orang yang lihat tuh ada blind spot. Nah, itu fungsinya mentor, lingkungan, murabi. Itu mungkin. Iya benar. Pantasan kemudian di dalam Quran sampai-sampai Allah mengabadikan tuh penyesalan seorang fulan yang kemudian dia menjadikan seseorang tuh sebagai khalil, sahabatnya, yang kemudian menyebabkan dia masuk neraka. Ya Rob. Itu karena lingkungan. Jadi lingkungan itu tadi itu sangat berpengaruh.
Karena lingkungan yang akan membentuk habit sehingga jadi orang hebat kan gitu. Iya. Tapi perlu ini Zat, izin, perlu ada disclaimer juga. Kalau untuk sekedar kenal gitu Zat ya, kita nggak boleh eksklusif ya Zat. Dengan siapapun kita kenal. Salah satu ciri penghuni surga kalau kata para ulama kan luas gitu ya. Ya kayak kita lihat lah ya Sobat Karim ngomong saja dengan siapapun bisa masuk gitu. Sama preman sekalipun, sama siapalah pedagang, kita enak, nggak ada jarak. Kalau untuk sekedar kenal, tapi kalau untuk jadi sahabat, lingkungan ya, terdekat, untuk kita habiskan waktu paling banyak bersama dia, itu mesti pilih-pilih gitu. Mesti pilih-pilih. Dan itu memang cara tercepat mengubah seseorang itu dengan memindahkan lingkungan gitu kan. Makanya kalau ada orang kena kecanduan narkoba gitu Zat ya, itu terapi yang paling cepat pertama kali kan pindahin dulu lingkungannya. Gitu. Jadi dengan siapa kita paling banyak bergaul itu menentukan. Ustadz gitu. Sony, ini banyak pertanyaan titipan. Aduh, ini berat nih. Terutama dari ibu-ibu. Yang saya mewakili kaum hawa Ustadz. Mereka ngerasa mentok. Ngobrol sama suaminya. Jadi gini, mereka tahu suaminya ini bermasalah, punya luka jiwa, entah itu dengan atasan di kantor, entah itu dengan bisnisnya, entah itu dengan masa lalunya, trauma masa kecilnya. Tapi kan biasanya nama laki-laki, maaf ya Ustadz Abi, itu biasanya kan punya ego yang lebih ya daripada perempuan, sehingga malu untuk mengakui, aku ini perlu dibantu. Dan istrinya bilang, aku nih siap untuk bantu kamu. Nggak usah, aku baik-baik aja. Kayak Ustadz Sony bilang tadi, toxic positivity tadi itu ya gitu. Gimana caranya buat kami nih para istri untuk bisa nyentuh suami yang ayolah aku bantu gitu, sampai dia mau turunin egonya, terus akhirnya mau bareng melewati fase-fase sampai akhirnya bisa menemukan kesembuhan dari dalam jiwanya sendiri. Mohon maaf ya, ibu-ibu sudah saya wakili pertanyaannya ya, yang rasa mentok ngobrol sama suaminya ya. Pertanyaan bagus banget nih Mustajab. Dan pasti banyak ditanyakan. Dan memang harus dibawa ke bahasan yang agak dalam nih, nggak apa-apa ya. Jadi kalau kaidah dasarnya ya, hati itu cuma bisa disentuh sama hati. Jadi yang pertama kita perlu sadar dulu, ini fundamental banget prinsip. Kita nggak bisa kan ngasih petunjuk kepada siapapun. Kita nggak bisa maksa. Ya. Jelas dalilnya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah ngomong sama Nabi kan, kamu tuh nggak bisa ngasih petunjuk kepada siapapun, mengubah siapapun. Man ahbabta, sekalipun orang yang kamu cintai. Nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa mengubah ayahnya. Nabi Nuh nggak bisa mengubah anaknya. Nabi Lut nggak bisa mengubah istrinya. Siti Asiyah, wanita solehah nggak bisa mengubah suaminya. Rasul Muhammad SAW itu nggak bisa mengubah pamannya. Padahal dia sangat ingin gitu. Ayolah paman, bersyahadatlah paman. Sampai di ujung akhir hayatnya itu masih dibujuk gitu. Nggak bisa. Itu dulu yang perlu sadar. Karena ada paradoks gitu, paradoksnya itu semakin kita maksa, semakin defense orang tuh nanti. Makanya dalam dakwah kan dakwah bukan maksa. La ikraha fiddin. Dakwah bukan maksa. Dakwah itu seni menyentuh, mengetuk pintu hati. Nggak bisa dakwah dengan maksa. Nah kalau yang saya lihat nih, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu suka maksa. Bukan saya ngomong. Jadi maksud kamu aku suka maksa? Kecuali istri saya. Kapan aku maksa? Kecuali istri saya. Jadi memang di sini ada seni nih, ada seni tapi dalam memang dakwah. benar, istri saya tuh nggak pernah maksa. 21 tahun. Masya Allah. Nggak maksa secara langsung. Nggak, sebentar, ini penting. Lebih tepatnya udah pasrah aja sih. Gitu. Jadi kalau ada sebuah nasihat dari salah seorang guru saya itu, prinsip untuk mengubah orang ya. Yang pertama kita sadari dulu bahwa kita tuh nggak bisa mengubah siapapun. Dan yang kedua, yang perlu kita cek nih, bagi siapapun yang ingin mengubah orang yang dia cintai, apakah kita sudah punya cinta tanpa syarat? Nah, kekuatan hati ya, kekuatan yang bisa melembutkan hati seseorang itu saat kita punya cinta tanpa syarat. Kadang-kadang kita tuh cintanya masih bersyarat gitu, sama anak, sama pasangan. Jadi hadirkan, tumbuhkan gitu. Bagaimanapun keadaan suami kita, kalau perlu, ini efektif nih. Ada namanya, saya pernah belajar namanya loving kindness therapy. Itu powerful banget, Ustaz. Om Sajjad. Loving kindness therapy. Jadi terapi cinta dan kebaikan hati. Ini boleh dipakai. Cobain ya. Kalau kita ngerasa, suami susah banget sih dibilangin gitu. Kita pengen dia berubah. Anak juga susah dibilangin.
pakai namanya loving kindness therapy itu ketika lagi tidur ditatap wajahnya, didoain, ya, dibelai dengan lembut, dibawa dalam sujud. Kan kita semua tahu ya, yang membolak-balik hati itu kan Allah. Gitu. Jadi kita mungkin tetap nasihatnya keluar, advice-nya kita keluar. Tapi kalau itu keluar dari dalam hati yang punya cinta tanpa syarat, powernya beda. Kadang-kadang kita bukan cinta sih, kadang-kadang nafsu. Kadang-kadang nafsu tuh, nggak, ya kamu. Tipis bedanya. Tipis itu bedanya, San. Maksudnya di drive-nya itu sama ego. Tadi dibilang suami egonya gede. Tanpa sadar kadang-kadang seorang istri juga punya ego yang nggak kalah gedenya langsung ya. senyum. Saya ngomong nggak enak sebenarnya. Nggak kalah gede. Iya sih, bener sih. Iya. Tuh dibalikin nih, ingetnya ego paling gede siapa? Memang laki-laki nggak mau kalah. Tapi benar, San, saya ngerasakan banget ya. Ibu saya, contohnya ibu Gimana, San? Saya itu kan anak keluarga broken home. Yes. Bapak ibu saya pisah. Saya SD kelas 5. Masya Allah. Bapak saya menikah lagi, ibu saya jadi pembantu rumah tangga ke Malaysia. Bayangkan, Allah. SD nggak bersama ibu, SMP nggak, SMA nggak, kuliah nggak. Bahkan berumah tangga pun di akhir-akhir baru ibu saya ikut bersama saya. Jauh jaraknya. Ada Tapi jarak. cinta yang jauh itu terasa dekat ketika kemudian setiap menyampaikan pesan, setiap kali ketemu, tatapan mata, nasihat itu dari cinta unconditional. Unconditional love. Itu yang dalam banget. Berubah saya. Saya SMP bandel kan. SMA juga, kuliah juga mulai. Ibu saya tuh nggak pernah tinggal sholat tahajud. Dan puncak cinta itu disampaikan ke Maha Cinta ketika sholat tahajud. Dan ibu nggak pakai gaya-gaya VOC gitu, San? Atau Nggak ada. maksa-maksa gitu, San? Nggak maksa-maksa. Bahkan ibu saya nggak pernah maksa saya masuk pesantren. Allah. Dirikan pesantren, Oh, enggak. luar biasa. Tapi yang terjadi, jadi. Jadi ternyata memang benar cinta cinta nggak tipis pamrih. memang. Cinta nggak pamrih itu membuat Iya. hati ketemu hati. Iya, ya sama kayak gitu maksa anak gitu. Ayo, ngafalin Quran gitu. Nah, kan. itu. Mungkin atas nama cinta. Jangan-jangan ada ego juga sebagai orang tua nih, gitu kan? Karena kita tipis gitu Merasa ya. berhak. Merasa mungkin ada rasa malu saat gitu kan. Kalau anak nggak soleh gitu kan. Nah, itu kan tipis tuh. Jadi ya itu tuh. Iya. Satu Dan hal. ketika cinta hati ketemu hati yang tulus beda. Saya juga ketika ngisi mulai ada intention lain nih. Masya Allah. Oh, pesertanya banyak nih. Oh, banyak yang nonton. Itu beda banget pesannya. Terasa. Tapi begitu saya tulis, udah berangkat aja. Mau siapapun, saya tetap berangkat. Mau dia siapa, mau artis siapa, nggak beda. Iya. Apalagi Saya yang pernah ngundang cerita. acara pembangunan musola Al-Ikhlas, berat tuh, San. Itu. Pembangunan Udah pembangunan. musola Seolah namanya lagi. Al-Ikhlas. San. Iya. Oh, udah deh. Pasti semuanya serba ikhlas itu. Itu pasti. Dibandingkan diundang sama jamaah gitu, San. Ya Allah. Itu lurusin niatnya Iya. beda. Iya. Dampaknya kerasa banget. Jadi ternyata ketulusan hati, ketulusan niat itu Yes. sangat berpengaruh kepada perubahan. Iya. Jadi yang tadi mewakili pertanyaan ibu-ibu, terjawab ibu-ibu ya. Iya. Jadi Jadi jangan bahasannya tentang speak with heart nih. Bagaimana kita bisa ngomong ya dengan ketulusan. Itu Jadi sih 2 mungkin. poin tadi setidaknya ya, yang sebaiknya dimiliki oleh siapapun sebetulnya ya. Siapapun. Yang ingin menemani orang yang sedang berjuang untuk sembuh dengan hatinya, setidaknya 2 poin tadi yang harusnya ada. Nah, masalahnya saat saya juga bingung apa latar untuk Yes. membuat buku ini gitu. Oke. Hard code ini. Baru masuk nih, Sat ya? Iya, karena ini kok relevan banget Oh. gitu. Iya, Dengan iya, kondisi iya. hari ini banyak orang Iya, jiwa-jiwanya terluka, Iya. banyak orang yang Iya. kemudian akhirnya menyesali dirinya, tingginya tingkat bunuh diri, Iya. banyaknya orang depresi, rumah tangga yang retak. Pas banget keluar momennya pas Oh, itu buku ini. Masya Apa Allah. latar awalnya? Jadi judulnya kan ini The Heart Code, 5 Iya. rahasia kunci sejahtera lahir batin. Oke. Sekarang kalau dari subtitlenya, Zat, apa sih yang paling kita inginkan dalam hidup? Kan gak jauh-jauh ya. Saya kalau nanya sama semua orang yang saya temui, ratusan kota, belasan negara, apa yang paling diinginkan? Jawabannya gak jauh-jauh. Ya pengen sejahtera lahir batin, Iya. pengen tenang, pengen bahagia, pengen nyaman. Nah, kalau pertanyaannya balik lagi, kalau kita pengen ketemu kesejahteraan lahir batin, zahiran wa batinan, mulai dari mana? Kan mulai dari dalam. Ya. Saya sebut dengan the heart code. Kenapa? Karena kita sering sibuk sama dress code sekarang. Iya betul. Sibuk dress code, lupa hard code. Terutama ibu-ibu. Jelek banget. Jadi sibuk Bahaya dress itu. code, lupa hard code ya. Iya. Dress code itu apa? Dress code itu kan apa ya? Tampilan. Pola berpakaian. Iya. Nah, ada yang lebih dalam dari sekedar dress code. Saya sebut dengan the heart code. Kadang-kadang kita suka
hanya sibuk dengan amalan-amalan zahir nih, Mustajab. Iya. Dulu kan saya santri nih saat kita santri. Hmm. Dulu tuh kalau diajarin sama guru-guru kita ya, kalau kamu ketemu orang-orang hebat, siapapun lah orang yang kamu kagumi, ulama, tanya amalannya apa, gitu. Suka gitu nggak? Iya, iya. Amalannya Iya, apa? iya, iya. Lalu kita ketemu ada anak anak soleh gitu ya, nanya orang tuanya, ibu amalannya apa sih? Gitu. Ah. Itu pertanyaan bagus. Tapi kadang-kadang kita berhenti pada amalan-amalan lahir saja. Ya. Bisa dapat nih dari ustadz nih amalan. Ini Bu, amalin ya Amalkan ini. istighfar sebelum sahur misalnya. Mm-mm. Tahajud, Baca sholat Quran. duha, puasa, baca Quran. Itu bagus. Tapi kadang-kadang kita suka lupa menelaah di belakang amalan lahir itu gimana setelan hatinya. Karena amalan yang sama. Kalau setelan hatinya beda, itu dampaknya beda tuh, Ustaz. Sama-sama doa, sama-sama tahajud, sama-sama duha, sama-sama sedekah. Amalan zahirnya sama nih. Tapi setelan hatinya beda, itu dampaknya beda. Dampaknya beda. Iya, iya. Tahajud sih, cuman masih suka berkeluh kesah, masih complaining, masih suudzon. Itu kan setelan hati tuh. Jadi the hard code ini tentang setelan hati. Jadi saya ngerti kenapa kemudian Allah bilang inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya upaya kalian tuh berbeda, nggak sama. Nggak sama, kelihatannya sama ya. Kelihatannya sama. Antum dakwah, saya dakwah, tapi nggak sama itu. Semoga Allah Nggak jagain, Ustaz. sama. Iya, jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang lo lihat kan setelan hatinya yang melatar belakangnya amal-amal. Jadi di buku ini saya coba nyusun, Masya Ummu Sajjah atau Ustaz Fatih Karim, paling tidak ya. Kalau ngomongin soal hati nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Itu kalau bedah kitab ulama, berjilid-jilid. Ini mah versi ringkas banget, San. Versi ringkas banget. Walaupun ini buku paling tebal yang pernah saya tulis sebenarnya. Ini buku ke-8, tapi ini udah versi ringkas Masya banget lah. Allah. Dan Jadi- mampu meringkas itu justru hebat. Iya, betul. Karena bisa menzip Iya. file. Jadi saya Ah. ringkas paling tidak ya. Ada 5 setelan hati lah, bahasa gampangnya. The hard code, 5 passcode yang hampir selalu bisa kita temukan dalam diri orang-orang hidupnya berkualitas. Pasti itu. Pasti. Coba 5 ini pasti ada. apa? Kalau teman-teman ngelihat, contoh lihat Ustaz Fatih Karim, lihat Ummu Sajjah. Akbar. Pokoknya siapapun lah teman-teman kagumi. Coba cek, 5 setelan hati ini pasti ada dalam diri mereka. Minimal salah satu lah. Ya. Dan ini bukan cocok logi ya, Teteh apa Ustaz. Ini saya itu diajarin sama guru-guru saya kalau nulis buku, kalau bikin materi itu minimal memenuhi 3 syarat. Ilahiyah, ilmiah, praktis. Ilahiyah, ilmiah, praktis. Ilahiyah tuh pastikan apa yang kamu tulis punya landasan Quran Sunnah. Iya. Ya, Betul. nggak ngarang gitu Iya. ya. Yang kedua ilmiah. Kalau bisa disertai dengan Basis akademik riset-riset. Riset. Karena bidang saya kan psikologi positif ya. Kemarin baru pulang dari Australia juga tuh, ketemu dengan para expert. Jadi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nggak ngarang gitu ya. Dan yang ketiga juga penting nih, apalagi buat ibu-ibu ya, praktis. Bukan cuma teori yang ngawang-ngawang gitu ya. Langsung Terus, bisa dibuat. gue harus gimana nih gitu. Iya, iya. Nah itu yang coba saya hadirkan. Aplikatif ya. Aplikatif. Iya. Nah, kalau kita ketemu orang-orang hebat, termasuk kalau kita telaah coba ya belajar sirah, kisah Nabi, kisah para sahabat, kisah para ulama. Kalau kita coba masuk 5 ini, Ummu Sajjah atau Ustaz Fatih Karim, itu ada. Ya, 5 setelan hati ini. Nah, supaya gampang, saya formulakan, formulanya itu HEART. Oke. HEART itu kan 5 huruf ya. Iya. HEART. Iya. Nah, 5 ini yang insya Allah menjadi setelan hati yang perlu kita tumbuhkan untuk hidup sejahtera lahir batin. Kita bahas nih ya. Oke. Iya, iya. Yang pertama huruf H, itu healing. Healing itu pulih dari luka dan derita. Dalam ini. Nah ini bahasan dalam. healing pulih dari luka dan. Jadi orang-orang hebat, orang-orang hidupnya berkualitas. Coba Anda cek, itu bukan mereka yang nggak pernah jatuh, bukan mereka yang nggak pernah patah, bukan mereka yang nggak pernah hancur, bahkan berkali-kali mereka hancur. Nabi pernah hancur, pernah merasa hancur. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu ayat yang menceritakan bahwa Nabi aja pernah dalam sebuah kondisi merasa hancur, patah, sedih, tapi bisa pulih. Bisa pulih dari luka, bisa bangkit setelah jatuh, bisa bertumbuh setelah patah. Nggak ada cerita, nggak mungkin. Itu nggak sesuai sunnatullah. Nggak mungkin kita ketemu orang hebat, orang lapang, orang sejahtera hidupnya, kecuali pasti dia pernah jatuh. Dan dia sembuh dari. Dan dia bisa pulih. Ya di depan saya ini contoh-contohnya orang-orang yang makanya saya ketika diajak broken home healing, oke Sat. Ya. Bahkan sampai geser jadwal. Oke Sat. Awalnya bulan Mei Sat ya. Geser bulan Juni. Yang lain geser dulu ya. Karena iya
Menarik teman-teman. Jadi apalagi kita belajar di story. Salah satu inspirasi yang paling kuat itu dari story. Bukan Home Healing kan mengangkat kisah sahabat Ikan dan Ummu Sajid. Saya senang banget itu. Jadi itu yang pertama. Dia bisa pulih. Dia jangan sampai kita kena filosofi Joker. Tahu Joker ya? Joker itu kan punya filosofi orang jahat itu sebenarnya orang baik yang pernah tersakiti. Jadi orang jahat lagi kan gitu. Itu artinya, iya filosofi Joker kan gitu. Orang jahat itu benar orang baik, tapi dia tersakiti. Nah, maksudnya dia nggak pulih. Nah, itu. Dia sakit, mungkin dia luka, dan dia nggak pulih. Jadilah dia jahat. Makanya ini pintu gerbang paling awal tuh healing dulu. Iya. Dan jangan sempitkan makna healing ya. Kadang-kadang kita healing itu jalan-jalan, liburan. Itu healing itu lebih luas dari itu. Jadi keyword yang pertama, kode yang pertama, itu pulih dari luka dan derita. Yang kedua huruf E ya, enlightenment. Ini biasanya urutan nih. Enlightenment itu tercerahkan. Ya. Orang tuh kalau sudah terluka dan dia bisa pulih, justru dari celah-celah patah hatinya itu jadi jalan masuk cahaya hidayah. Makanya covernya di sana. Makanya covernya kan ini apa namanya? Hati yang patah terus retak. Kalau kata Maulana Rumi itu kan, you have to keep breaking your heart until it opens. Kadang-kadang kita perlu patah hati supaya dia terbuka. Kalau kita nggak pernah patah, kita nggak terbuka tuh hatinya. Kadang-kadang kita perlu jatuh, perlu bangkrut dulu saat baru mau sujud. Jadi perlu patah hati dulu. Perlu patah hati. Saya pernah patah hati, gagal nikah saya pernah. Dan saya temukan Ummu Sajid. Allah, kalau nggak begitu nggak ketemu Sajid. Antum benar, berarti teorinya udah benar itu. Bayangin antum, gedung udah disewa, catering udah dibayar, seminggu lagi gimana nggak hancur? Antum kalau di sini belum tentu kuat, mungkin pengen mati. Beneran, saya ya Allah, bayangin udah di depan mata, ternyata apa? Hancur. Begitu hancur, bercahaya ini orangnya. Ini orangnya. Dari celah-celah hati yang patah. Gitu. Dan saya Ustaz Sony, saya dikirim sama Allah untuk menyelamatkan hidup seorang laki-laki yang sudah patah hati. Kurus banget segini waktu itu. Aduh. Sekarang itu masih kurus. Kesian waktu itu Ustaz. Jadi gagal nikah kan? Dan itu patah hati nasional itu. Masya Allah. Dunia bahkan. Jadi teman-teman, keberadaan beliau berdua ini kabar gembira buat siapapun yang sekarang sedang patah hati. Ada keindahan yang sedang Allah siapkan di balik patah hati itu. Dan dia, istri saya tuh datang, itu membuat masa lalu saya move on semua. Hilang. Jadi udah gak ingat namanya. Kita pulang aja yuk. Jadi benar itu benar. Iya. Kita perlu patah. Iya. Baru nanti cahaya itu hadir. Ya, kita perlu jatuh. Jadi biarkanlah patah itu ya. Jangan disesali. Iya, itu sebuah keniscayaan hidup. Tapi juga jangan tenggelam dalam kesedihan. Makanya butuh pulih dulu di awal kan. Karena setan itu suka sama orang yang memanjangkan kesedihan. Ini kalimat dari Imam Ibnul Qayyim. La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Setan tuh paling senang sama seorang mukmin yang sedih. Orang kalau sedih itu gampang dibisikin. Energinya rendah. Iya. Awalnya mungkin di sini nih. Udah pukul aja, udah bubar aja gitu. Lama-lama keluar di lisan. Lama-lama complaining, mengutuk takdir Allah. Lama-lama kufur. Makanya setan tuh senang orang yang sedih. Nah, sebaliknya seorang mukmin mestinya kan bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Happy. Berbahagia. Dan iya, jadi luka, patah, retak itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau kita bisa pulih, itu jadi cahaya. Ya, jadi cahaya. Itu enlightenment. Enlightenment tuh akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Lebih bijak, lebih matang secara spiritual. Orang tuh kalau sudah pernah jatuh, biasanya bijak. Biasanya matang. Nggak mudah ngomentarin orang. Nggak mudah nyinyir. Nggak mudah julid. Orang tuh kalau mudah komen, udah ngalamin. Iya. Orang sudah ngalamin, dia lebih bijak. Betul. Dia punya ainur rahmah nanti. Ya bijak lah gitu ya. Kayak kita sama anak gitu kan. Kita lebih bijak, karena kita pernah ngalamin itu. Itulah enlightenment. Hatinya jadi melembut. Setelah kita luka, kita berhasil pulih, melembut. Sama kayak puasa. Puasa kenapa melembutkan hati? Karena kita lapar. Ya, kalau kita kenyang terus, makan enak terus, keras hati kita. Nah gitu, kadang-kadang kita perlu tuh ngerasain jatuh, patah, gagal. Kalau kita di atas terus, Firaun lama-lama kita. Kalau kita punya terus, Korun kita lama-lama. Jadi itu, enlightenment itu setelah healing. Terus setelah enlightenment, kode yang ketiga itu huruf A. Itu abundance. Abundance tuh berkelimpahan. Berkelimpahan syukur dan jiwanya itu kaya. Jadi orang-orang yang sejahtera lahir batin itu memandang hidup dengan lapang. Dan abundance tuh bukan tentang banyak yang kita punya, tapi tentang lapangnya cara kita memandang dunia. Jadi nggak hasad gitu. Itu abundance tuh nggak hasad. Lihat orang tuh
pengen sama-sama untung, sama-sama menang, sama-sama masuk surga gitu. Bukan bersaing dalam urusan dunia. Susah ngeliat orang senang. Bukan Atau senang ngeliat orang SMS. susah. Iya, itu abundance. Jadi dia tuh nggak banyak takut dalam urusan rezeki gitu. Dia yakin semuanya dalam jaminan Mental Allah. kaya. Mentalnya kaya. Abundance lo mental kaya bahasa gampangnya. Keberadaan saya kan nggak akan ngurangin rezeki. Iya, masing-masing. Kita punya jatah masing-masing. Iya. Jadi itulah abundance mentality. Kadang-kadang ada orang yang pelit kan saat itu punya, nggak ada cerita, ini nggak sesuai sunnatullah. Nggak mungkin orang yang sejahtera lahir batin, hidupnya berkualitas, terus dia pelit, nggak mungkin, nggak akan ketemu. Jadi polanya sama. Orang yang berkualitas hidupnya, pasti dia punya abundance mentality-nya. Nah, ini panjang kalau dibahas. Yang keempat huruf R itu resilience. Tangguh, tahan banting. Kalau bahasa Ustadz Fatih Karim, unstoppable. Status WA-nya Ustadz Fatih Karim. Jalan terus. Jalan terus. Apakah setelah healing masalah beres? Enggak. Bukan hidup namanya. Kita akan ngalamin terus. Badai pasti berlalu katanya. Kalau kata guru saya, berlalu lalang gitu. Datang lagi. Iya. Kalau kata seorang ulama itu, la tastaghrib wuqu'al aqdar. Kamu jangan heran kalau dalam hidup ketemu dengan kesulitan-kesulitan. Karena itulah watak asli dari kehidupan dunia. Allah. Ya. Nah, bagaimana kita punya resilience? Orang-orang yang berkualitas hidupnya sejahtera, dia punya itu, Sat. Ya. Jatuh bangkit lagi tadi itu. Dia tahan banting, unstoppable. Karena dia yakin al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ini mentalitas resilience nih. Semakin berat sebuah persoalan, semakin besar ganjaran dari Allah. Dan gak mungkin sebuah kesulitan pasti bareng dengan kemudahan. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya kesulitan masuk ke dalam sebuah batu, kemudahan akan ikut mengejarnya masuk juga ke dalam batu itu. Sampai segitunya. Itu resilience kan. Ya kan kita udah hafal semua ayatnya kan. Fa inna ma'al usri Saya yusra. jadi pingin terbang lagi lebih tinggi dengar kalimat itu. Coba ulang lagi, Tat. Abdullah bin Mas'ud bilang, ini sebetulnya Zat, beliau ini kalimat ini ketika beliau mentadaburi Quran surat Al-Insyirah. Iya. Ayat 5 ayat 6 itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika baca itu, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kalau begitu, seandainya kesulitan masuk ke dalam sebuah batu, kemudahan akan ikut mengejarnya, masuk juga ke dalam batu itu. Mau kemana? Jadi mau kemana pergi, ada kemudahan. Kemudahan pasti ikut. Itu mental resilience, gitu. Nggak mungkin. Dan mentalitas seperti itu yang akan bikin orang itu tangguh, tahan banting. Allah bersamaku kan, kalau bahasa Nabi la tahzan innallaha ma'ana. Itu resilience. Dan yang terakhir T, ya, jadi HEART ya, terakhir itu T, trust. Trust itu optimis, percaya, baik sangka. Kalau kata Ustaz Fatih, faith, ya. Belief, ya. Ada sebuah kalimat yang saya suka bangsat dari Maulana Rumi. Kalimatnya begini, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu yang mengatur hidupku adalah yang paling mencintaiku. Allah Akbar, dalam banget. Itu trust. Itu Rumi. Iya, trust. Jadi bagaimana dalam keadaan sesulit apapun, ya kita tetap punya trust. Nabi Musa kejepit gitu kan, depan laut nggak ada jalan, Firaun sudah semakin dekat, Bani Israel sudah tenang. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Tapi yang keluar itu kalimat trust dari Nabi Musa. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Nabi Zakaria berpuluh-puluh tahun, ya ini menarik juga nih kalau nanti kita bedah kisah bagaimana jarak antara alif dan sajad jauh saja. Itu trust saya, pasti saya punya anak lagi sih. Amin. Sekarang juga masih punya trust juga kan? Kayaknya saya bakal punya anak lagi, istrinya udah 46 kan? Pinggir aja dulu, bubar aja dulu. Ini obrolan kita berdua. Nabi Zakaria ketika berpuluh-puluh tahun gitu kan, ya Allah, menanti seorang anak tapi nggak pernah kehilangan trust. Malah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Rabb. Doa terus. Itu trust. Iya. Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf, sedih dong. Matanya sampai putih. Sedih wajar manusia, orang tua. Tapi dia nggak pernah kehilangan trust. Malah kalimatnya wala tayasu min rauhillah, kepada anak-anak yang lain. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang putus asa hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi, 5 ini minimal orang-orang hebat punya ini. Kenapa nama saya dikasih guru saya Muhammad Al-Fatih Karim? Jadi nama asli saya kan bukan Fatih Karim. Yang belum tahu namanya searching aja di Google. Guru saya tuh pingin saya punya mental kayak orang hebat yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ternyata Muhammad Al-Fatih itu punya trust yang dahsyat.
hancur pasukannya, dia Resilience masuk juga. lagi. Iya, semua ada di dia, Betul, semua Ada ada. dia. Betul. Betul, Ustaz. Hancur dari sini, dia buat kapal yang sampai kemudian gunung aja bingung liatnya. Kapal naik gunung tuh Allah. gimana? Ratusan kapal Galata. satu malam, bayangkan. Nah itu kan trust. Dan itu bisa ditempuh jika kemudian keimanannya kuat dan benar. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Yes. Jadi ini Jadi setelan benar hati. ya, polanya dapat ya. Rata-rata Heeh. orang-orang hebat itu yang kita kagumi hari ini, Punya dia 5 punya ini. 5 itu. Anda cuma nyusun aja, Ustaz. Allah. Dan lagi belajar menumbuhkan ini. apa amalan antum? Iya, betul. Sekarang saya baru Pengen tahu. tahu. Ada yang bilang, Ustaz Sony kok produktif banget ya nulis buku. Apa amalannya? Jawaban saya mungkin karena nganggur, Ustaz. Jadi nggak ada kerjaan, Ustaz. Jadi nulis aja, Ustaz. Kalau Sobat Ikan kan bikin masjid di Kanada, bikin masjid di Jepang, Allah. bikin masjid di mana. Anda kan nggak kemana-mana, Ustaz. Itu karena Ustaz Fatih nggak bisa bikin buku. Itu dia. Mau bikin buku gak jadi Nggak jadi. beres. Satu buku aja nggak Allahu kelar. Dah lah, Akbar. bikin masjid aja lah. Allahu Jadi Akbar. dahsyat ya memang hard code ini ternyata pola. Nah karena pola dia bisa diduplikasi. Iya, Ustaz. Artinya kalau kita ingin begitu, ini polanya. Iya. Buku ini ngambil ekstrak. Iya. Jadi kalau misalnya kita makan apel, ini kan bagus ya dimakan langsung. Tapi satu pil itu mewakili 100 apel, kan enak. Satu pil aja udah Iya. mewakili 100 apel. Allah. Ini dia bukunya. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman, aduh saya nangis terus ya. Ini karya dari hati untuk hati. Dahsyat ini, mudah-mudahan jadi Terus, pahala Ustaz. jariah antum ya. Oh, ini ya sebuah Rabbi, kehormatan nih, Ustaz. ya Rabbi. Dan Ya. ini sebetulnya buku bukan cuma untuk teman-teman yang merasa sekarang sedang terluka saja ya, Oh, tapi iya. buat teman-teman yang sedang baik-baik Betul. saja juga. Ini tuh bukan buku untuk orang yang sedang ingin sembuh saja, Iya. tapi buat kita semua yang merasa sekarang sedang sehat jiwanya pun butuh buku ini. Dan di dalam buku ini dibahas, kalau tadi kan Ustadz Sony kan baru ngasih sneak peek-nya aja Iya, ya. baru. Heart itu healing tuh begini, Iya. trust itu begini gitu. Tapi di dalam buku ini tuh dikupas lagi satu persatu secara lebih dalam. Makanya tebalnya segini. Oh, nanti bosan bacanya. Makanya baca dulu biar tahu. Nggak- Ini kalau udah buka akan susah berhentinya. Susah berhentinya. Kalau buku-buku saya ini kan ini ya Hmm. renggang-renggang gitu ya. Iya. Apa banyak apa namanya Iya. space-nya. Karena Iya. saya tahu Iya. yang baca rata-rata ibu-ibu. Segmen saya itu emak-emak rata-rata. 30 tahun ke atas. Jadi nggak textbook ya, bukan buku textbook gitu. Iya, Tapi iya. memang iya ya. Kalau kemudian hidup kita tuh datar-datar aja, nggak seru rasanya. Iya, Ustaz. Nggak Bukan enak hidup dikisahkan. namanya. Ya, makanya saya bilang sama Umu tuh hidupnya datar-datar, baik-baik aja gitu ya. Enggak, sejak nikah sama kamu, monster. Kalau ada yang beneran. bilang ini saat istilahnya, jalan yang lurus tuh bukan jalan yang mulus. Nah. Jadi kalau kita hidup mulus aja, jangan-jangan salah jalan gitu. Ustaz. Makanya sejak nikah sama Ustadz Fatih, Iya. jalan saya tuh Dia kayak gitu. sebenarnya deh. baik-baik aja, Ustaz. Iya. Tapi bersemenjak ikut sama saya jadi nggak baik-baik aja. Masya Allah. Terus saya mauan lagi orangnya. Mau gitu. Dia inilah sahabat saya, Ustaz. Allah, sahabat Merasakan terbaik. ya. kemiskinan Allah 20 tahun lebih saat ya Rob susahnya hidup, merasakan nggak punya apa-apa, ngerasakan Allah ditinggalkan Akbar. semua, Masya Allah. ngerasakan semua. Ini teman sahabat banget. Allah. Akbar. Tapi yang Ustadz Sony sampaikan tentang 5 poin tadi, saya merasakan itu memang hadir dalam sosoknya Ustadz Fatih Karim. Bukan karena beliau Yes, suami saya ya. setuju saya. Tapi hasil dari semua tempaan ujian kehidupan beliau menjadikan beliau sebagaimana Ya. hari ini. Beliau sudah berhasil melewati masa sangat jatuh, kemudian memilih untuk healing, kemudian menemukan enlightenment. Urutannya ini benar-benar banget ini, benar beban. Dan saya setuju banget dengan apa yang ditulis sama Ustadz Sony di sini, teman-teman. Karena memang itu saya rasakan ketika menemani Ustadz Fatih Karim 21 tahun ini, Ustadz. Ya memang listnya atau mulainya itu memang dari healing dulu sampai kemudian hadir trust gitu. Iya. Dan semua itu tidak didapat secara instan. Butuh waktu yang cukup panjang. Maka bagi siapapun teman-teman yang sekarang mungkin ngerasa aku nih lagi punya banyak masalah, aku punya trauma masa lalu, aku punya luka pengasuhan gitu. Teman-teman harus punya dan baca buku ini. Karena buku ini akan menjadi salah satu mentor Masya buat Allah. teman-teman secara tidak langsung. Karena jadwal Ustadz Sony padat merayap, ya mungkin agak susah ketemu Ustadz Sony sekarang ya. Jangankan teman-teman, kita aja juga susah. Makanya kita senang banget bisa datang. Ya. Jadi paling tidak Ustadz Sony diwakili oleh buku ini buat Allah menemani Akbar. teman-teman Iya. semuanya. Betul. Iya. Iya kan? Meskipun satu saat nanti beliau nggak ada, Iya. bukunya Amin, akan ya tetap ada. Itu dia. Dan Karyanya izin saat tadi abadi. karena antum ngebahas ekstraksi ya. Heeh. Ekstraksi itu kan sebenarnya yang paling powerful lagi-lagi lewat story. Tadi nyebut kisah Muhammad Al-Fatih itu kan story yang kita Iya, ambil. iya. Dan termasuk tadi ya pengalaman Ustadz Fatih Karim, Abu Sajat lewat story. Makanya
event broken home healing itu kayaknya sayang buat dilewatin, teman-teman. Ya, kalau tadi mungkin saja cerita secuplik ya perjalanan hidup beliau-beliau ini di broken home healing itu, saya juga nggak sabar. Saya tuh pengen datang sebagai peserta, kalaupun nggak diundang sebagai pembicara ya. Ya, dijadiin sebuah story, film itu lebih ngena dibandingkan cuma teori. Ya, teori. Ini mungkin saya berteori di sini. Tapi tadi kata saja sebenarnya ini ada dalam diri antum. Ini ada dalam diri orang-orang hebat. Gitu. Saya cuma nyusun bikin formula supaya mudah dipahami. Jadi saya ngerti banget kenapa H itu formulasi pertama sembuh. Karena saya mikir ya, bagaimana sapu membersihkan lantai yang kotor kalau sapunya kotor. Maka lantainya akan semakin kotor. Bagaimana negeri dipimpin oleh sapu yang kotor, pasti akan makin kotor. Allah. Berarti ada sesuatu yang ingin sembuh dari yang tidak sembuh. Dan saya jadi mengerti kenapa Allah katakan ku anfusakum dulu baru ahlikum. Artinya selesai dulu dengan dirimu. Kamu menyelesaikan rumah tanggamu. Kamu menyelesaikan rumah tangga orang lain. Kamu menyelesaikan masalah negara. Kamu aja gak selesai dengan dirimu. Selesai dulu. Beres dulu. Baru kamu bereskan yang lain. Itu benar banget healing. Dan sekarang healing hanya dimaknai itu sekedar jalan-jalan. Terlalu sempit. Nah, healing terbaik seorang mukmin apa Ustaz yang harus dilakukan? Yang simple, praktis bisa dilakukan. Majelis ilmu Ustaz. Jadi kan pupuknya iman kan ilmu. Saya sering bilang itu, sebaik-baik healing itu majelis ilmu, karena di situ kan jadi momentum kita lembut hati. Kalau bahasan enlightenment itu ya, di bahasan enlightenment saya menulis salah satu ciri orang yang tercerahkan jiwanya itu dia punya kelembutan hati, dan ciri lembut hati itu mudah bergetar. Minimal kata Imam Ibnu Qayyim di 3 tempat. Yang pertama saat engkau hadir di majelis ilmu atau majelis zikir. Yang kedua saat engkau berinteraksi dengan Quran. Dan yang ketiga saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Itu 3 tempat yang minimal di 3 tempat itu kita menemukan getaran hati. Sekaligus itulah sebaik-baik healing. Ya, 1 banyak hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Ya, offline, online. Ya, dan kita rezeki saatnya tinggal di Indonesia ini banyak banget. Cinta Quran dengan segala gerakan-gerakannya. Yang kedua berinteraksi dengan Quran, ya. Makanya Cinta Quran punya program Indonesia Bebas Buta Aksara Quran. Karena ini healing kita orang beriman di Quran gitu. Dan yang ketiga ketika engkau menyendiri dan bermunajat kepada Allah, ya, menyambung hubungan koneksi. Tiga tempat itu sebaik-baik healing untuk bisa pulih. Insyaallah. Nah, teman-teman, khususnya ibu-ibu, lagi-lagi ya ini soal majelis ilmu ya. Kadang-kadang kita tuh datang ke majelis ilmu cuma mindahin tempat gibah doang. Oh gitu ya? Kadang-kadang. Saya nggak tahu itu. Kadang-kadang. Apalagi kalau ibu-ibu yang duduknya udah barisan tengah ke belakang. Udah mulai kurang fokus tuh. Nanti khawatirnya malah healingnya nggak dapet. Sampai rumah bingung. Tadi Ustadznya ngomong apa ya? Tadi Ustadz Sony nyinggung soal apa ya? Nah, jadi apa yang diingatkan Ustadz Sony buat kita semuanya? Karena Umi juga ngerasa nih sebagai ibu-ibu ya, jangan sampai ketika di majelis ilmu niat kita ingin dapat healing yang benar, malah jadinya nggak dapat manfaat apa-apa. Dan harus fokus ketika kita berada di majelis ilmu, karena kita udah ninggalin rumah, udah ninggalin kerjaan sementara yang ada di rumah untuk bisa dapat ilmu terbaik. Jadi dimanfaatkan dengan baik ya. Soalnya ya adalah yang kayak gitu ya. Sebut saja. Sebut aja. Tapi yang menarik begini, saja tuh Sahabat Karim. Kita datang ke majelis ilmu itu bahkan apapun niatnya ya, itu tetap dapat curahan rahmat Allah. Oh, Masya Allah. Itu tuh. Jadi itu luar biasanya ya. Kata Nabi itu kan majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah. Kemudian nazalat alaihi sakinah, Allah kasih sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Makanya saya selalu mendukung lah kalau ya broken home healing itu kan majelis ilmu yang luar biasa. Cek ini dengan berbagai macam programnya. Saya gini Zat, ketika tadi bicara sembuh gitu ya, alhamdulillah dengan doa ibu ayah saya, dengan doa para guru, alhamdulillah saya sembuh. Nah, saya tuh nggak mau sembuh sendirian, karena saya kalau buka sosial media itu banyak orang luka jiwa. Banyak orang luka jiwa. Ada yang luka sama ayahnya, dampaknya dia nggak mau nikah. Ada yang dia luka sama ibunya, akhirnya dia nggak mau jadi ibu. Barusan tadi saya takut karena saya dilukai ibu saya nggak mau jadi ibu. Saya takut melukai anak saya, tuh kan? Yang kayak gini kan banyak. Nah, saya nggak mau sembuh sendirian. Makanya kenapa saya buat event ini? Saya pingin Indonesia, dunia tuh sembuh. Sembuh. Enak saat sembuh itu.
Sekarang saya bisa memaafkan. Memaafkan ayah saya, memaafkan ibu saya, bahkan lebih dari maaf. Saya sangat mencintai mereka Masya berdua. Allah. Dan semua yang saya lakukan hari ini, jika itu ada amal soleh, semua terhadiah untuk Amin. ayah ibu saya. Amin, amin ya Rabb. Terhadiah semua, nggak Amin, pernah ya ada Rabb. dendam. Amin. Nah, itu kan sembuh. Makanya penting banget sembuh. Saya hanya cukup berdoa antum panjang umurnya, Ustaz. Amin, Ustaz. Ya, Amin. sehat-sehat terus. Amin ya Amin. Rabb. Ya, banyak orang yang butuh ilmu antum supaya Betul. bisa sembuh. Dan nanti di depan Nabi Muhammad SAW, Nabi tersenyum lihat antum. Karena berhasil menyembuhkan hati jutaan umat ini. Kemudian untuk cinta dengan Quran, cinta dengan Islam, gitu ya, cinta dengan Allah. Karena sembuh. Karena banyak orang yang sebenarnya dia nggak ingin punya ayah kayak gitu. Sebenarnya dia nggak ingin punya bapak kayak gitu. Cuma dia bingung kan. Caranya gimana? Jalan keluarnya gimana? Makanya saya bilang, ya udah, saya pingin banget broken home healing itu ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di seluruh dunia. Amin, amin. Untuk apa? Heal the world. Kalau lagunya Michael Jackson Yes. itu Heal the World. Masya Allah. Ya, make it better place. Iya. Make it a Ya. better place. Mau Jadi- kita lanjut nih? Kita still. Jadi, jadi luar biasa. Saya tuh ngerasakan sakit itu nggak enak. Iya. Iya. Tapi Ustaz, izin Ustaz, ini Ustaz Fatih Karim itu model banget ya teman-teman. Allah. Artinya nggak berhenti di pulih, tapi antum punya dorongan untuk jadi wasilah pulihnya orang lain. Betul. Itu the next level, Ustaz. Itu Next level. betul. Mungkin kalau cuma sekedar pulih, ya insya Allah lah ya bisa kita. Karena saya tahu sakitnya. Zat. Heeh. Nggak enak, Hmm. nggak enak. Hmm. Udahlah saya miskin, bapak ibu saya pisah, Hmm. saya nggak dianggap siapa-siapa, dicuekin siapa-siapa, sakitnya, ampun itu. Dan sebenarnya nggak mudah saya buat event broken home healing ini, Zat. Kenapa, Karena kemarin dibuat dari pagi sampai siang, air mata peserta tumpah semua. Itu tisu habis, basah semuanya. Kenapa? Saya cerita habis-habisan di event ini bagaimana proses saya sembuh. Karena nggak mudah. Coba antum bayangkan, ya Musajid mungkin juga nggak ngerasakan karena saat itu belum hadir. Bayangkan ibu saya harus menerima perlakuan yang tidak pantas sebagai seorang istri. Semoga Allah ampuni ayah saya. Dan itu berbekas sampai saya. Jadi gini, Ustaz, sebenarnya sembuh itu nggak bisa sembuh sebenarnya. Nggak sembuh total juga sih. Dia bisa muncul lagi gitu. Dia nggak hilang. Dia hanya ditekan aja. Tapi dia bisa muncul lagi. Contoh kemarin, ada yang lihat tuh saya video. Lihat video, ada orang yang mukulin istrinya. Boy, itu tangan saya gemeter langsung pingin mukul layar. Itu beneran. Kenapa? Dia kepancing lagi. Trigger. Nah, tapi tadi karena udah ada ilmu langsung astagfirullahaladzim. Langsung ingat lagi. Jadi bahaya loh luka jiwa itu. Dan harus sembuh. Makanya saya pingin banget teman-teman sembuh. Ya. Saya doakan teman-teman bisa sembuh dari luka jiwa. Amin, 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 amin. Dikucilkan, diremehkan, sulit ekonominya, nggak mampu bayar hutang, dihina keluarga, dicampakkan mertua, itu nggak enak banget ya, Mi. Iya. Kita ngerasakannya. Iya. Ini Masya banget Allah. sembuh. Iya, Benar. dan jiwa yang Masya sakit Allah. itu bukan hanya merugikan diri sendiri, Hmm. tapi dia juga berefek pada orang-orang Yes. yang ada di sekitar kita. Itu, Ustaz. itu dampaknya. Jadi gini, Antar generasi bahkan. iya gitu, Ustaz. Jadi kalau dia cuma diri kita aja yang kena, udahlah gitu, mungkin udahlah lo Udahlah, sama mungkin diri lo aku, aja gitu. Tapi ini masalahnya, orang yang kita cinta sama dia, Iya. kita sayang sama dia, darah daging kita pun secara langsung atau nggak langsung itu kena dampak Iya. dari sakitnya mental dan jiwa kita. Ini yang bahaya sebetulnya teman-teman. Jadi kita juga jangan ngerasa kita baik-baik aja kalau kita sedang tidak baik-baik aja. Kalau kita ngaku kita sayang sama keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, please lah, ayolah Karena gitu saat saya sembuh. terluka, dari luka, dampaknya ke dia. Iya, Kami hampir pisah, Ustaz. Oke. Saya jarang cerita ini. Itu ceritakan nanti ya di Broken of Healing. iya. Tahun ke-7, Ustaz. Oke. Udah minta pulangkan Umi aja, Bi. Oke. Umi nggak kuat. Kenapa? Dampak luka saya itu Sudah ada Itu- alif ya? udah ada Sudah alif. ada alif ya? Udah, saya bilang, tunggu dulu. Udah nggak pulangkan. Oh, tunggu dulu. Itu udah. Kalau misalnya saya kepancing waktu itu, Iya. kita nggak duduk bareng hari itu. Masya Allah. Udah pisah kita. Dan bayangkan bukan cuma itu, kan nanti nular ke Alif lagi. Iya. Terus aja gitu. Iya, iya, iya. Antar generasi. Itu Iya, harus kita itu dia. potong gitu. Kita potong. Jadi kita makasih banget Bang Ustaz Sony Insya Allah. yang udah sami-sami. mengeluarkan karya yang sangat-sangat bernilai, bahkan tidak bisa dinilai dengan uang. Uang nggak mampu beli karya. Allah. Teman-teman bisa beli rumah sakit, tapi teman-teman nggak bisa beli sehat. Teman-teman bisa beli jam yang mahal, tapi nggak bisa beli waktu. Dan teman-teman nggak akan bisa beli karya. Karena yang karya itu nggak bisa dibeli. Jadi kalaupun sebenarnya beli, itu cuma biaya ganti cetak doang. Iya, benar. Ya, kalau karya itu kan abadi.
Mudah-mudahan Ustaz Sony sehat Amin, terus. amin. Sami-sami, Ustaz, sami-sami. Amin. Makasih Jazakillah sudah khair, membuat Ustaz. karya yang tidak pernah henti. Betul. Mudah-mudahan ini jadi pahala abadi. Dan teman-teman ya, kalau ada merasa ini banyak manfaatnya, klik share-nya, bagiin, sebarin. Saya juga ngerasa, bahkan makanya ini saya rekomendasi banget untuk dibaca. Bahkan di antara banyak pembicara yang siap menemani saya di Broken Home Healing, saya milihnya Ustaz Sony yang bikin. Ustaz. Saya pilih, itu saya pilih. Sebuah kehormatan. Alhamdulillah. Saya pilih, teman-teman hadir ya nanti di Broken Home Healing ya, Iya, tanggal betul. 21 Juni, Iya. Insyaallah. dan teman-teman bisa langsung daftar di bawah. Bismillah. Masya Allah. Ustaz Sony, makasih banget. Sami-sami. Insyaallah Ustaz Fatih Karim, mau ngobrol saja. lagi lebih Banyak, dalam. Ustaz. Insya Allah. Saya yakin kalau ini Senang dibedah, hanya dibedah, enlightenment-nya dibedah, nggak akan cukup. Iya, iya, iya. 10 jam juga nggak akan cukup. Ya, Masya Allah. Kita ketemu lagi ya. Bismillah. Terima kasih. Terima kasih.